Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jam'iyatul Qurra wal Huffaz yang disingkat JQH yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin, sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau gitu acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Saya kemudian nunggu sholat, kemudian setelah sholat Pak Kiai Saifullah Maksum datang lagi ke saya, hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Masya Allah. Bupati keberatan, saya hadir, akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap, daripada merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saifullah Maksum, Kiai Saifullah Maksum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini, kok ternyata sampai sini sampean nggak jelas ngundang saya. Tahu gitu nggak usah ngundang saya. Terus saya bilang kepada Pak Saifullah Maksum, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu saya nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah ke sini, tolong saya foto di backdropnya saja. Di backdropnya saja untuk foto supaya Pak Ali yakin bahwa saya benar-benar ke Banjarmasin. Saya khawatir Pak Ali nggak yakin. Ternyata saya foto di backdropnya itu Videotron. Dan ternyata dimatikan, nggak bisa dilihat backdropnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk pulang, jadi perlu dicatat, tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth, tidak ada yang ngotot, tapi Bupati memang, saya nanya pada Pak Saifullah Maksum, kenapa kok Bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat. Ini pengurus pusat kantornya di PBNU acaranya ini. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran nggak berkenan, tahu gitu saya biayai sendiri. Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan dirinya akan hadir pada besok hari di gedung KPK, Saudara. Caimin menyebut proses kehadirannya sebagai saksi di KPK besok adalah hal yang biasa. Sedianya Caimin hadir diperiksa sebagai saksi pada Selasa kemarin, namun dirinya tidak bisa hadir karena ada acara lain. Oh, besok pasti datang. Karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi, saya diminta untuk datang. Sahabat SC Channel semua, kita tahu berbagai desakan, berbagai serangan, berbagai tuduhan ditimpakan kepada Anies Baswedan. Tentu upaya ini adalah agar Pak Anies gagal nyapres. Karena kalau Pak Anies bisa nyapres, maka kans kemenangannya itu terus-menerus membesar. Dan bisa dikatakan sudah memasuki angka yang dominan. Dan tentu ini akan membuat panik banyak pihak yang tidak mau Anies menjadi presiden. Maka upaya-upaya terus digencarkan. Dan ini menarik, ketika kemarin mulai ramai kita membicarakan siapa nih calon wakil Anies. Ini dibilang mengejutkan, ya lumayan lah mengejutkan ya. Tapi
Sebenarnya nggak juga. Karena dunia politik kan dunia negosiasi. Ya kita tahu, Bapak sahabat Argentina semua, kemarin Erlangga dipanggil ke Jagung, berapa ya, dicecar berapa puluh pertanyaan, 36 pertanyaan gitu ya. Luar biasa itu. Dan besoknya ketemu 3,5 jam dengan Pak Jokowi. Dan saya agak lupa nih, apakah di hari yang sama atau besoknya lagi ketemu Ibu Puan Maharani, Mbak Puan Maharani, dan menyatakan kami memiliki banyak kesamaan Golkar dan PDIP, dan kami siap membuat tim teknis untuk membahas peluang. Luar biasa ya. Hanya hitungan hari, bro. Hitungan hari. Ini yang sudah terjadi pada Golkar, dan ini saya kira yang akan terjadi pula pada partai-partai lain besok hari dan seterusnya. Semua disandera, semua gampang gitu ngelihatnya. Apa yang dilakukan oleh Erlangga dengan kasus minyak gorengnya ini sudah terendus dari tahun-tahun yang lalu. Ada Hovifah Indar Parawansa ini adalah gubernur dari Jawa Timur yang tentu kita ketahui bersama bahwa suara Anies, dukungan Anies dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah relatif lebih kecil dibandingkan Jawa Barat, Banten, dan wilayah-wilayah lain. Maka kita mendengar ada selintingan nih, mulai nih Hovifah masuk ke radar capresnya Anies. Dan itu juga menarik karena Hovifah akan mewakili sosok perempuan, mewakili juga Muslimat NU. Dan banyaklah yang bisa terwakili oleh Ibu Hovifah. Tapi tidak lama dari itu kemudian kita lihat kantornya digeledah KPK. Tentu ini terkait dengan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ya, yang kena OTT KPK. Nah, ini menarik untuk tidak kita sambungkan tuh sulit gitu. Karena waktunya berdekatan. Kita tentu tidak mengklaim, kita tentu tidak menuduh, jauh dari prinsip itu, tapi kita sekedar mempertanyakan. Kan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai rakyat jelata? Ya bertanya. Ya plusnya paling memberisikan di media sebagai dorongan kepada penguasa untuk berlaku adil terhadap rakyat. Untuk berlaku adil terhadap siapapun di negeri ini yang menginginkan negeri ini menjadi jauh lebih baik. Presiden PKS akui Koalisi Perubahan incar Hovifah jadi cawapres Anies Baswedan. Memang ada sejumlah figur yang telah diusulkan atau diwacanakan untuk disandingkan dengan Anies Baswedan. Tapi tentu dalam konteks diskusi ini yang kita akan bahas adalah Hovifah. Karena tidak lama dari itu kemudian kita dapat kabar KPK menggeledah, bahkan menemukan, katanya KPK temukan bukti suap usai geledah kantor Hovifah. Ngeri kali ini ya. Ya mudah-mudahan sih tentu kita berharap gitu bahwa KPK melakukan ini secara profesional berdasarkan data dan fakta yang dimiliki, tidak dikait-kaitkan dengan situasi politik hari ini. Tapi kalau itu terkait, karena konon katanya, nih rumor yang beredar di masyarakat, orang-orang KPU juga pesanan partai politik, orang-orangnya partai politik, katanya begitu. Itu harus menjadi sebuah kondisi yang dibuktikan terbalik oleh KPK ya. Jadi KPK betul-betul harus menunjukkan bahwa dia bukan pesanan kan. Begitu ya. Nah, kita lihat nih. KPK mengamankan sejumlah barang bukti terkait suap usai menggeledah kantor gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Kantor Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti, ya apa aja nih barang buktinya, terkait suap usai menggeledah kantor bupati dan wakil gubernur, menggeledah kantor gubernur bukan bupati, dan wakil gubernur, Hovifah dan Emil Dardak. Dari kegiatan penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen penyusunan anggaran APBD. Dokumen penyusunan anggaran APBD. Ini bisa dijadikan bukti ya. Saya kira kan kalau penyusunan anggaran APBD itu sebuah catatan yang bisa didapatkan oleh siapapun. Kan sekarang sudah terbuka. Sudah bisa diakses oleh siapapun. Tapi oke ya.
dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara. Begitu kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan Kamis kemarin ya. Selain di kantor Hovifah dan Emil, penyidik Lembaga Anti Korupsi juga menggeledah kantor Sekretaris Daerah BPKAD dan Bapeda Jawa Timur. Ali mengatakan KPK akan segera melakukan analisa dan penyitaan terhadap barang bukti yang diamankan dari lokasi penggeledahan. Analisa dan penyitaan akan segera dilakukan untuk mendukung proses pembuktian perkara ini, katanya. Adapun KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja milik Gubernur Hovifah Indar Parawansa. Penggeledahan ini terkait kasus suap pengurusan dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahatwa P. Simanjuntak. Selain kantor Hovifah, KPK juga menggeledah kantor Wakil Gubernur Sekda Bapeda. Maka tentu kita sangat berharap apa yang dilakukan oleh KPK, kembali sekali lagi, ini bukan pesanan, ini bukan bentuk kepanikan dari penguasa melihat moncernya Anies Baswedan yang terus-menerus. Ini bahkan ada yang bilang sebagai kehendak sejarah. Luar biasa ya. Kehendak sejarah ini yang menginginkan Indonesia segera dipimpin oleh orang yang capable, yang memiliki kapasitas, yang memiliki profil kepribadian yang cocok untuk bangsa Indonesia, dan tentu memiliki kemampuan manajemen, kemampuan leadership, dan sebagainya.